Abdul Bari Barasila. Dr. Abdul Bari Barasila SPOG dikenal sebagai sosok yang sangat peduli terhadap dunia pendidikan. Di luar profesinya sebagai dokter, ia memprakarsai berdirinya sejumlah amal usaha Muhammadiyah di bidang pendidikan. Bersama istrinya Dr. Inin Salma Rashid SPRAD, Bari Barasila adalah pendiri SD Muhammadiyah Pontianak. Pasangan ini bersama tokoh Muhammadiyah lainnya juga termasuk memprakarsai berdirinya Universitas Muhammadiyah Pontianak, STIK Muhammadiyah Pontianak, dan Politeknik Aisyah Pontianak. Khususnya di SD Muhammadiyah II Pontianak, Abdul Bari pernah menjadi penasihat. Sedangkan di Universitas Muhammadiyah Pontianak, dokter spesialis kebidanan dan kandungan ini tercatat sebagai rektor kedua. Abdul Bari juga menjadi direktur pertama Politeknik Aisyah Pontianak saat masih bernama Akbid Aisyah Pontianak. Sedangkan di struktur kepengurusan Muhammadiyah, Abdul Bari pernah menjadi Ketua Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah atau Dikdasmen Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Kalbar 1985 hingga 1990. Abdul Bari pernah pula menjadi Wakil Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Kalbar. Beliau, saya tahu memang kurang lebih dengan saya dia orang, alhamdulillah saya termasuk dekat dengan beliau. Jadi selama kurang lebih di Muhammadiyah 20 tahun saya tahu siapa beliau dan keluarga beliau. Kemudian sampailah saya sekarang masih tetap ada kontak dengan beliau. Antara lain beliau berbroman, sering beliau menyampaikan surah As-Saff ayat 10-12. Itulah surat yang beliau dasar utama. Seperti yang disebutkan ya ayyuhallazina amanu hal adullukum an tijaratin dan seterusnya. Itulah dasarnya berkorban dia beriman kepada Allah, berkorban juga ke harta dan sebagainya. Jadi pengorbanan beliau untuk kepentingan kepentingan bangsa melalui organisasi Muhammadiyah, lebih khusus lagi bidang pendidikan, memang beliau tulus ikhlas. Hal ini kita lihat setiap dibangun dan sebagainya dikembalikan menjadi milik amal usaha Muhammadiyah, berkiprah bidang usaha amal usaha Muhammadiyah, dan seluruhnya diserahkan kembali kepada Muhammadiyah. Itu luar biasa yang perlu diikuti, perlu diteladani oleh kita semua, generasi ya, yang terakhir ini kita sebut generasi penerus dia, ya, harus benar-benar dihayati semangat perjuangan beliau. Abdul Bari Barasila dilahirkan di Bima, Nusa Tenggara Barat, tanggal 11 Maret 1940. Ia menjalani pendidikan dokter spesialis di Jakarta. Saat di Jakarta inilah Abdul Bari melihat bagaimana sekolah Islam punya kualitas yang tidak kalah dengan sekolah modern lainnya. Sekolah itu berlokasi di Kebayoran yang didirikan Buya Hamka. Sejak saat itu, Abdul Bari menanamkan niat untuk mendirikan sekolah Islam yang bermutu. Abdul Bari dan keluarganya kemudian pindah ke Pontianak tahun 1972, dan saat itu ia tidak menemukan sekolah Islam yang sesuai dengan harapannya. Padahal salah satu anaknya akan masuk sekolah dasar. Kondisi ini membuat niat Abdul Bari mendirikan sekolah Islam semakin kuat. Berkat usahanya bersama sang istri, sekolah Islam yang diimpikannya terwujud pada tahun 1975. Sekolah itu bernama SD Muhammadiyah II Pontianak, yang hingga kini telah banyak menorehkan prestasi di bidang pendidikan. Hajah Ruminah, jiwailah Muhammadiyah dalam hidup. Hajah Ruminah lahir di Pacitan 22 Februari 1921. Ia merupakan anak ke-6 dari 7 bersaudara. Ayahnya bernama Cokro Pranolo. Hajah Ruminah berasal dari keluarga petani. Ia menempuh pendidikan Mulo tahun 1929 di Jawa. Orang tuanya secara kultural adalah warga Muhammadiyah. Ia mendirikan Panti Aisyah Tunas Harapan. Ia pernah menjadi ketua perwakilan wilayah Aisyah Kalimantan Barat. Hajah Ruminah memiliki 6 orang anak. Ia adalah seorang ibu sekaligus kepala rumah tangga bagi ke-6 anak-anaknya. Ia membesarkan anak-anaknya sebagai orang tua tunggal ketika suami tercinta meninggalkannya lebih dahulu menghadap Sang Khalik.
Sebagai aktivis Aisyah, ia kerap berdakwah ke pelosok-pelosok kampung. Susahnya transportasi ketika itu tidak menyudutkan niat baiknya berdakwah, menyusuri kampung-kampung dengan sungai Kapuas dengan motor kelotok. Bahkan, ia terbiasa masuk kampung keluar kampung dengan berjalan kaki untuk mendakwahkan Islam dan Muhammadiyah. Ia terenyuh melihat pendidikan kurang layak anak-anak pedalaman. Ia pun berniat membantu anak-anak itu untuk bisa mengenyam pendidikan dan mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Ia membatin akan mendirikan panti asuhan tahun itu juga untuk membantu anak-anak yatim dan kurang mampu. Akhirnya pada 24 Desember 1974, ia mendirikan panti asuhan Aisyah Tunas Harapan. Panti ini dinamai Tunas Harapan karena berharap panti ini bisa membina tunas-tunas yang bisa diharapkan kelak bermanfaat bagi diri sendiri, keluarga, bangsa, dan agama. Bu Haja Rumina sebagai pendiri panti asuhan Tunas Harapan Pontianak ini, beliau itu adalah orangnya yang sangat peduli dengan kaderisasi. Buktinya beliau sangat peduli dengan kaderisasi. Sewaktu beliau menjabat sebagai PDA Kota Pontianak, pimpinan daerah Aisyah Kota Pontianak, beliau selalu mengadakan dakwah ke daerah-daerah, itu selalu mengikut sertakan remaja-remaja. Nah, diantaranya saya dan Bu Hamidah, terus ada lagi Bu Nurjana dan Bu Faseha. Waktu itu adalah yang duduk masih di SMA ataupun aliyah, dijadikan pengasuh pendamping oleh beliau. Nah, yang sudah ikut aktif di dalam menjaga anak-anak panti atau sip dari siang sampai malam, door to door itu sangat tidak direkomendasikan oleh beliau. Jadi hanya diharapkan donatur yang datang ke panti ini. Alhamdulillah sampai sekarang kami mengikuti kebiasaan beliau itu, dan beliau itu kalau tentang gizi anak itu sangat diperhatikan. Haja Ruminah memang telah tiada, tetapi ia meninggalkan rekam jejak yang baik untuk ditiru dan dijadikan iktibar baik bagi manusia yang masih hidup. Insya Allah, amal baiknya akan terus mengalir kepada Haja Ruminah. Semoga semakin banyak lahir pejuang Perserikatan Muhammadiyah di Kalimantan Barat, seperti Haja Ruminah, yang benar-benar ikhlas dan istiqomah menghidupi Muhammadiyah dan tidak mencari hidup di Muhammadiyah. Muhammad Binjai. Muhammad Binjai adalah ulama asal kota Singkawang yang lahir pada tanggal 1 Desember 1925. Beliau merupakan putra keempat dari Bapak Jainuddin yang biasa dipanggil Jai dan dari ibu bernama Kadaria yang biasa dipanggil Kidang. Pada usia muda, Muhammad sudah menampakkan tanda-tanda keulamaan dan ketokohannya. Saat remaja, Muhammad sudah aktif melakukan dakwah amar ma'ruf nahi mungkar, seperti menolak tradisi perdukunan dan tahayul di masyarakat. Pada tanggal 1 April 1967, Muhammad bersama beberapa tokoh lainnya mendirikan pimpinan ranting Muhammadiyah di Setapuk Besar. Muhammad juga merupakan pendiri Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah di Setapuk Besar yang merupakan sekolah Muhammadiyah pertama di kota Singkawang. Dalam menjalankan dakwahnya, Muhammad dikenal sebagai ulama yang humoris dan humanis. Secara umum, metode dakwah Muhammad Binjai menggunakan metode dakwah bil hikmah atau lisan dan dakwah bil hal atau uswah hasanah. Muhammad adalah seorang ulama yang peduli pada pendidikan. Rumahnya ibarat pondok pesantren yang memberikan pencerahan dan keilmuan kepada masyarakat. Ratusan murid pernah belajar di rumahnya, sementara ribuan orang pernah merasakan didikannya di madrasah dan sekolah dasar. Sebagai penulis buku Muhammad Binjai, ulama Muhammadiyah Singkawang, saya merasa beruntung menjadi murid beliau dan mendapatkan langsung dakwah yang beliau sampaikan paling tidak pada abad awal 20 dan
Muhammad Binjai adalah salah satu tokoh Muhammadiyah Kalimantan Barat yang mampu mengaktualisasikan fungsi kerisalahan dakwah dan fungsi kerahmatan dakwah. Muhammad Binjai adalah ulama yang sangat peduli dengan pendidikan yang ada di Kota Singkawang, sehingga kita menemukan karya nyata beliau dengan mendirikan perguruan Muhammadiyah di Desa Stapuk Besar, Kota Singkawang, yang beliau sampaikan dalam bentuk metode dan aktualisasi dakwah yang dibutuhkan oleh masyarakat pada saat itu. Dalam fungsi kerisalahan dakwah, Muhammad Binjai melakukan upaya dan metode dakwah yang santun, yang lembut, melalui perkataan, tulisan, dan karya nyata yang langsung dirasakan oleh masyarakat pada waktu itu. Sementara dalam fungsi kerahmatan dakwah, Muhammad Binjai memberikan keteladanan yang patut untuk dicontoh oleh masyarakat dalam kesidikannya, ketawaduannya, dalam tutur kata dan perilakunya yang sampai saat ini masih dirasakan oleh para muridnya dan masyarakat Islam di Kota Singkawang. Saya berharap akan lahir kembali Muhammad Binjai yang lain di Kalimantan Barat ini sebagai penerus Muhammadiyah yang berkemajuan dan menggembirakan. Muhammad Binjai meninggal pada hari Kamis 27 November 1986 pada usia 63 tahun. Jenazahnya dikebumikan di Desa Stapuk Besar, Kota Singkawang.